Baik, terima kasih Pak Marwarar ya. Baik, sebelum kita lanjutkan saya undang juga ya para aktivis ya yang konsisten ini ya, yang juga tersangka kebetulan ya. Silakan naik ke atas panggung Ibu Kurnia Triroyani. Silakan di sini saja Bu. Selanjutnya ada juga Bapak Rizal Fadila. Silakan Pak Rizal Fadila. Sini. Pak Rizal di sini Pak Rizal. Tersangka kursinya khusus kata Pak Rizal. Baik, sebelum tadi kita lanjutkan lagi ya ke Pak Ugroseno ya. Terkait dengan ijazah palsu ini sebenarnya kasusnya mau dibawa kemana ini kira-kira Pak akhirnya ya? Apakah akan anti klimaks seperti yang sebelum-sebelumnya? Karena kalau kita lihat patternnya nih Pak ya, selalu kalau sudah mendekati persidangan itu selalu ada manuver ya. Dulu waktu Bambang Tri kita ingat ya, waktu itu pengacaranya Egy Sujana juga. Begitu mau masuk ke pengadilan, jebret ditangkap Bambang Trinya, kan? Nah, kira-kira kalau ini nih manuvernya sudah kelihatan, jebret best ke Solo gitu kan ya. Nah, sekarang ini kira-kira seperti apa Pak? Apakah kalau Pak Grosena lihat dengan retroaktif justice tadi gitu, kira-kira akan anti klimaks atau seperti apa ini ke depannya kasus ijazah palsu ini Pak? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ditanya Mbak Sarita tadi klimak atau anti klimak bingung. Jadi begini, saya melihat sebagai seorang bayangkara. Tapi saya bukan bayangkara zaman kerajaan Majapahit. Kalau zaman kerajaan Majapahit itu adalah pengawal dan pengaman raja dan para keluarganya. Tapi saya bayangkara yang sudah dilahirkan sejak 1 Juli 1946, Kepolisian Republik Indonesia keluar dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang utuh. Ya. Jadi perjalanan sejarah Polri ini semuanya harus diketahui oleh para junior di Polri, ya kan? Sudah mengalami fase-fase di bawah kementerian, menjadi kementerian sendiri. Ya. Mabes Polri itu dulu namanya Departemen Angkatan Kepolisian, Depak. Ya, terus berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia setelah bergabung dengan ABRI. Ada Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AM, Mabes AU, Mabes Polri. Kemudian pedoman kerja kita, pedoman hidup kita juga sama, Tribrata, ya, Rastra Sewak Utama, abdi utama dari nusa dan bangsa, Nagara Yan Utama, warga negara teladan dan warga negara, Yana Anusa Sana Dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat. Belum catur prasetya, setia kepada negara dan pimpinan negara. Nah, itu yang harus ditegaskan, setia kepada negara dan pimpinan negara. Dua, mengenyakan musuh-musuh negara dan musuh-musuh masyarakat. Tiga, Ginung Pratidina tidak mengagungkan, maksudnya mengagungkan negara. Yang keempat, kalau nggak salah, Yana Anusa Sana Tansa Trisna, tidak terikat Trisna pada sesuatu. Jadi tidak boleh terima suap dan sebagainya begitu. Nah, kembali kepada ijazah tadi, ijazah yang diduga palsu, ya. Saya ngamati sejak awal, sebetulnya arahnya ini jangan sampai terjadi lagi nanti tahun 2029. Ya. Jadi kalau sekarang peristiwa ini, pertama laporan kalau nggak salah TPUA ya, kemudian di Bareskrim, saya mulai melihat agak ke dalam. Kenapa dimasukkan ke Dumas? Seharusnya setiap laporan yang dari masyarakat setelah dinilai oleh menerima laporan, kalau zaman dulu saya adalah perwira samapta. Sekarang ada SPKT.
itu dari awal sudah bisa dilihat apakah ini perkara pidana, apakah ini ada perdata dan pidananya, atau ini bukan perkara pidana. Itu perwira Samapta yang berpangkat Letnan 2, tidak usah berpangkat sampai Kombes, itu sudah bisa menilai kemampuan seorang perwira Letnan 2, kalau sekarang Inspektur 2, sampai tahun 1999, saya waktu masih Kapolres ya, itu sudah bisa menilai. Tidak ada Dumas. Dumas itu adalah pengaduan masyarakat terhadap perilaku menyimpang Polri. Nah, yang dilaporkan adalah dugaan ijazah palsu. Harusnya setelah terima laporan dari TPUA, diterbitkan laporan polisi, kemudian surat perintah dimulai penyidikan, dan baru dilengkapi dengan beberapa tindakan administrasi penyidikan. Ada surat panggilan, kemudian surat penyitaan kalau perlu dan sebagainya. Sampai pemeriksaan laboratorium forensik. Karena pemeriksaan laboratorium forensik Polri itu atau laboratorium kriminalistik zaman dulu Labkrim namanya, itu harus ada dasar laporan polisi dan surat perintah dimulai penyidikan. Disebutkan disita dari mana, bagaimana penyitaannya, saksi siapa, kasus apa. Itu Polri meminta pemeriksaan Labkrim saja harus lengkap dokumennya. Ya. Tidak hanya lisan minta tolong diperiksa, bukan. Ya. Nah kemudian dihentikan setelah dinyatakan bahwa ijazah itu asli. Malah ada laporan dugaan ijazah palsu, kemudian langsung jawab ijazah asli. Itu bukan hal yang mudah, sangat kompleks. Yang saya katakan tadi, ada pemeriksaan laporan forensik, ada pemeriksaan saksi. Apalagi ijazah katanya sudah diterima di Bareskrim. Nah ini ijazah saya katakan kemarin di sidang pengadilan di Solo, ini barang titipan atau barang bukti. Kalau barang, ya barang semua barang, HP juga barang, semua barang. Tapi kalau barang titipan, sepengetahuan saya dulu waktu saya masih SMP, saya tahunya ada titipan, hanya titipan sepeda motor, titipan mobil, itu di tiap bioskop ada. Kalau nonton bioskop itu, pasti ada titipan sepeda motor, dan titipan mobil. Nah, kalau barang bukti, biasanya adalah barang yang disita, yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Makanya dalam penyerahan tahap 2, kalau dalam proses penyidikan ini lancar, itu penyerahan tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti, bukan penyerahan alat bukti. Kadang-kadang orang bingung, apa beda barang bukti dan alat bukti seperti itu. Ya. Jadi ini edukasi ya. Nah, kemudian pasal, selamat datang nih, Mas Roy. Kemudian pasal akibat penelitian, jadi penelitian yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon sama Dr. Tifa, sebetulnya itu tidak ada penelitian untuk rencana mencemarkan nama baik atau fitnah. Mens rea-nya di situ tidak ada. Pasal 310, 311 KUHP yang lama ya, itu tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Ayo sama-sama kita mencemarkan nama baik atau memfitnah, tidak ada. Kalau saya dilaporkan mencemarkan nama baik, berarti seseorang yang saya cemarkan hanya menuntut saya. Tidak bisa pasal 310, 311 selama saya jadi di Polri aktif, ya, dikaitkan dengan pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan. Kalau dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyarankan untuk melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, dan siapa yang membantu di situ, ya. Jadi ini pasalnya menurut saya sangat aneh. Kemudian kalaupun ada pasal pencemaran nama baik 310 dan fitnah 13 KUHP, harus dibuktikan dulu pencemarannya dalam bentuk apa, fitnahnya dalam bentuk apa. Nah ini kaitan dugaan ijazah palsu. Apakah setiap orang yang mengatakan, biasanya ada gini,
kalau di dalam bisnis itu misalnya ada agar-agar swallow dulu ada. Itu bukan merek palsu. Kalau berkaitan dengan merek, itu merek terdaftar dan tidak terdaftar. Apakah mengatakan bahwa merek tidak terdaftar itu adalah merek palsu? Bukan. Kalau saya membuat merek tidak terdaftar, ada yang merasa berat, apakah saya kena 310, 311 atau pemalsuan? Juga enggak. Ada pengadilan niaga, bukan pidana. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan di sini, dugaan ijazah palsu ini seharusnya harus dibuktikan dulu di awal. Ya. Jadi bukan pelapor 310, 311 kemudian diserahkan ijazahnya disimpan, apalagi disita. Menurut saya sangat menyalahi aturan hukum acara pidana kalau ijazahnya Pak Jokowi tadi disita oleh kepolisian. Ya. Nah, kemudian pada saat saya sampai di saksi pengadilan Solo, saya hanya dilihatkan saja, ini foto dari fotokopi, mungkin saya nggak tahu, hanya yang namanya tidak asli ya. Kemudian ada yang ijazah asli Mas almarhum Mas Bambang di situ. Nah, kemudian waktu ditanya sama pengacara Pak Taufik, karena saya pernah bertemu sama Pak Jokowi bulan Februari 2015, saya ditanya apakah foto ini sama. Secara kasat mata saya belum salah waktu itu. Ya. Itu beda. Jadi kalau saya katakan nurani saya, Bro, kamu bilang aja sama, kenapa sih? Bro? Nurani saya nggak bisa mengatakan begitu. Ya. Saya selalu bicara sama nurani saya. Bukan nurani loh, hati nurani bukan ya. Nurani beda ya. Gitu ya. Nah, setelah saya katakan seperti itu, ya udah perasaan saya apa adanya saya katakan di depan majelis hakim waktu itu. Ya. Nah, kemudian kalau kaitan dengan SP3 dan rencana RJ, saya mohon maaf Pak Marwara tadi siaan ya. Saya membaca KUHP yang baru, nanti kalau ada pakarnya, saya sepertinya hopeless kalau ada KUHP yang baru. Benar. Apa yang dimaksud dengan RJ itu? Keadilan restoratif. Ya. Ini nanti akan digunakan oleh oknum. Orang nagih utang, pasalnya dijadikan penipuan penggelapan. Ditahan. Ya kan? Kalau dia bisa minta maaf, mengembalikan kerugian dan sebagainya, langsung RJ SP3. Nah, ini lembaga RJ ini lembaga apa dalam KUHP nanti? Ya. Saya bukan katakan seluruhnya jelek, tapi ini saya sangat berterima kasih ada beberapa warga masyarakat yang sudah menggugat di MK. Ya, kalau perlu dipending dulu nggak ada masalah. Ya. Sama dengan KUHP nanti. Itu harus didalami betul, jangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diberlakukan sejak 2026. Termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana akan diberlakukan. Saya rasa ini masih perlu ditinjau kembali. Dan sekali lagi berkaitan dengan SP3 yang diberikan kepada Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis. Ya. Saya mencoba membaca kembali ketentuan penghentian penyidikan. Itu ada 6 kriteria. Yang pertama, tidak cukup bukti. Berarti tidak memenuhi unsur minimal 2 alat bukti itu tidak terpenuhi. SP3 ya. Yang kedua, itu masuk perkara perdata. Itu bisa di SP3. Yang ketiga, masuk perkara administrasi. Mungkin tata usaha negara. Yang keempat, kedaluarsa. Yang kelima, tersangka meninggal dunia. Yang keenam, nebis in idem. Dari 6 kriterianya yang masuk dasar penghentiannya Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis ini, kalau dikaitkan dengan pelaku subjeknya, berarti harusnya diambil yang nomor 5, tersangka meninggal dunia. Tapi ini tersangka belum meninggal dunia. Ya.
Jadi aneh. Tapi kalau dikaitkan dengan yang 5 yang lain, ya, karena saya lihat kembali ke yang pertama tadi kan ada laporan ke TPUA yang diparkir. Kalau memang diakui pasal 55 dan 56 KUHP itu bisa berkait dengan pasal 310 dan 311, berarti perkara itu semuanya harus SP3. Bukan dicicil apa kayak kredit motor gitu, bukan. Ya. Ini edukasi ya. Jadi saya katakan ini kan sejarah perjalanan penyidikan ke depan. Jadi sekali lagi SP3 itu juga bukan kepastian hukum. Jadi Pak Eki sama Pak Adamir Lubis nanti kalau nanti belum dipenuhi RJ-nya secara lengkap, RJ kalau nggak salah pasal 79 ya Pak Roy ya, di 79 sampai 88 di KUHP ya, KUHP yang baru itu cukup berat, minta maaf. Nah, sekarang yang minta maaf siapa nih? Pihak sana atau pihak sini yang minta maaf nih? Apa cukup salaman mohon maaf lahir batin gitu. Kedua, membayar ganti rugi. Lah, yang bayar ganti rugi siapa nih? Sana atau sini? Ini masih debat. Ya. Dan itu harus dilaksanakan semua. Jadi saya baca kriterianya tidak bisa dikatakan, oke saya maafkan RJ SP3 beritahu jaksa sama hakim. Tidak semudah itu. Ya. Nah, apabila sudah di SP3, 6 bulan kemudian ada novum bukti baru. Dibuka pra peradilan, masih maju lagi. Karena kepastian hukumnya nanti adalah di sidang pengadilan inkrah nanti sudah sampai MA ada Pak Marwara sini ya. Jadi sekali lagi ini yang saya sampaikan semuanya kepada warga masyarakat ya, edukasi dalam penegakan hukum itu tidak seperti apa yang bisa kita lihat di depan mata. Jadi sekali lagi intinya pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama dan fitnah itu tidak bisa dituduhkan kepada secara berjamaah dan tanpa membuktikan permasalahan apa yang dikaitkan dengan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut. Ya. Sehingga menurut saya dugaan ijazah palsu ini harus benar-benar clear dulu ya, untuk bisa menentukan nanti masuk ke 310 atau 311 KUHP. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bingung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ugresena.